Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersama kembali bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Kami yang ada di gereja ini dan Bapak Ibu yang boleh ada di tempat masing-masing. Saya percaya kita dipersatukan Tuhan di dalam roh yang sama dan dipersatukan juga oleh Tuhan dalam iman yang sama di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini kita telah memasuki minggu yang keempat sesudah masa Paskah. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk boleh memuji memuliakan Tuhan. Dan saatnya lah bagi kami juga untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu berbicara kepada kami. Nyatakanlah ya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, supaya kami hidup dalam kehendak-Mu itu dan kami boleh melayani Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua, dan kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Putra-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Salam Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-47, yaitu dengan judul perikop cara hidup jemaat yang pertama. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan saya mengajak kita semuanya untuk mengikutinya bersama dengan saya dalam pembacaan Alkitab ini. Cara hidup jemaat yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu keempat sesudah Paskah ini yaitu bertekun dan sehati. Nah, saudara-saudara, bertekun dan sehati yang menjadi tema kita pada hari ini, sesungguhnya ini adalah salah satu ciri khas atau salah satu daya tarik yang dimiliki oleh jemaat Kristen mula-mula dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Bertekun dan sehati itu menjadi sebuah nilai tambah yang membuat orang lain yang tidak mengenal Kristus pada akhirnya mereka tertarik, mereka mendekat dan menggabungkan diri ke dalam persekutuan jemaat. Dan mereka pun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Cara hidup atau gaya hidup bertekun dan sehati itu begitu kental dan terlihat jelas di dalam pola hidup jemaat Kristen mula-mula itu, sehingga orang luar dengan mudah mengetahui bahwa mereka adalah orang Kristen. Dampak dari pencurahan Roh Kudus memang begitu dasar, mempersatukan dan mempersekutukan orang-orang percaya dalam tindakan pelayanan dan praktek hidup mereka.
Roh Kudus telah mengubah hati setiap orang percaya sehingga mereka dapat bertekun dan mereka dapat sehati. Bertekun dan sehati menjadi jiwa persekutuan orang percaya. Sayangnya saudara-saudara, arti persekutuan itu sekarang menjadi dangkal. Hanya pada batas beribadah bersama dan berkumpul bersama, sehingga sensitivitas rohani tidak begitu terasa. Persekutuan atau koinonia dalam bahasa Yunani itu sesungguhnya lebih daripada sekedar beribadah dan berkumpul bersama. Persekutuan juga berarti bahwa seseorang mengambil bahagian dalam melayani, bahwa seseorang berperan serta dalam melayani, bahwa seseorang berperan serta dalam memberikan sumbangan atau memberikan sesuatu dalam melayani, dan terdapatnya keterjalinan sesama orang Kristen yang semakin erat satu dengan yang lain. Inilah yang terlihat di jemaat Kristen mula-mula itu. Bagaimana mereka mempraktekkan gaya hidup bertekun dan sehati di dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Persekutuan orang percaya itu pertama-tama tentunya saudara-saudara adalah dengan Allah, dan kemudian dengan sesama orang percaya itu. Kedua hal ini tidaklah dapat dipisahkan, dan kita tidak mungkin dapat memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan apabila kita juga tidak memiliki persekutuan yang baik dengan sesama orang percaya. Demikian juga sebaliknya. Karena itu saudara-saudara, kita akan melihat ada dua dimensi yang terjadi dalam persekutuan orang percaya, yaitu dimensi manusiawi dan dimensi surgawi, di mana orang percaya itu hidup, bertekun, dan sehati di dalamnya. Yang pertama saudara-saudara, bahwa orang Kristen itu harus bertekun dan sehati hidup dalam firman Tuhan dan mempercayai ajaran yang sama. Orang Kristen harus bertekun dan sehati hidup dalam firman Tuhan dan mempercayai ajaran yang sama. Dewasa ini begitu banyak pengajaran yang memakai ayat-ayat Alkitab, tetapi sebenarnya jauh dari kebenaran Alkitab itu sendiri, sehingga membuat tidak sedikit orang Kristen menjadi bingung, bahkan tersesat oleh karenanya. Dan biasanya saudara-saudara ini terjadi kalau seorang Kristen itu punya kebiasaan untuk pergi ke macam-macam gereja. Dalam kisah para rasul ini kita melihat bagaimana jemaat Kristen mula-mula itu mereka hanya mendengarkan pengajaran dari para rasul, sehingga terjagalah kemurnian iman Kristen itu. Kesatuan dan persekutuan orang Kristen itu bukanlah hanya sekedar persahabatan dengan golongan orang Kristen lainnya. Kesatuan orang Kristen juga haruslah meliputi kesamaan tentang kebenaran iman yang mendasar. Kita mungkin punya sahabat yang baik hati, kita mungkin menyanyikan nyanyian yang sama, tetapi kita tidak memiliki kesatuan iman dengan dia. Jika dia tidak percaya Yesus yang bangkit, jika dia tidak percaya dengan Allah Tritunggal, jika dia menolak pengakuan iman rasuli. Dengan demikian saudara-saudara, kebenaran iman Kristen yang sangat mendasar ini, inilah yang menjadi pemersatu dari orang-orang Kristen di dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, kesetiaan kepada gereja dan pengajaran gereja yang mengutamakan firman Tuhan secara utuh dan tidak sepenggal-sepenggal itu sangatlah penting untuk supaya kita tetap berada pada ajaran yang sehat. Dan sebagai seorang Kristen, kita haruslah bertekun membaca dan belajar firman Tuhan sehingga kita benar-benar bertumbuh dalam iman dan kebenaran. Dan sehingga orang Kristen itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran yang sesat. Kita melihat jemaat mula-mula itu,
Mereka begitu bertekun dan sehati dalam belajar firman Tuhan, dalam mereka membangun kehidupan mereka bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bahwa orang Kristen itu harus bertekun dan sehati dalam menghidupi persekutuan yang konkret dan real, persekutuan yang nyata. Kita melihat dalam ayat ke-44 sampai 45. Arti koinonia atau persekutuan itu sesungguhnya mengandung arti yang konkret dan praktis dalam tindakan. Kita melihat dalam ayat yang ke-45 dikatakan bahwa jemaat Kristen itu mereka membagi-bagikan dari harta mereka. Jadi jemaat mula-mula itu di sini memperlihatkan bahwa dalam persekutuan mereka terdapat tindakan sosial, bahwa dalam persekutuan mereka terdapat tindakan kepedulian dalam komunitas sesama orang percaya. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka menyaksikan ada saudara-saudara mereka yang berkekurangan, sementara mereka hidup dalam kelimpahan, sementara mereka hidup dalam kesenangan. Mereka selalu berbagi, mereka selalu menganggap bahwa milik mereka adalah kepunyaan bersama. Dan sesungguhnya ini adalah wujud kepedulian, wujud perhatian yang serius dengan makna persekutuan itu. Oleh karena itu dalam kehidupan seorang Kristen tidak berlaku hidup untuk dirinya sendiri. Orang Kristen tidak boleh mementingkan diri sendiri, egois dan memikirkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, keegoisan tidak mendapatkan tempat dalam iman Kristen. Tetapi sebaliknya setiap orang Kristen itu harus saling memperhatikan, bahkan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Paulus tentang Kristus. Bagaimana Kristus lebih mengutamakan kita daripada dirinya sendiri. Ia mau rela berkorban, mati di kayu salib demi menyelamatkan kita. Maka demikianlah juga seharusnya seorang Kristen itu. Mereka harus saling memperhatikan, bahkan menganggap bahwa yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang yang di dalam hatinya berdiam Roh Kudus pastilah memiliki sensitivitas kepedulian, memiliki kehidupan yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Persekutuan yang konkret itu juga, saudara-saudara, terlihat dalam hal di mana orang Kristen itu selalu ada dalam komunitas persekutuannya. Ia tidak memisahkan dirinya dari orang-orang Kristen lain. Orang Kristen itu harus bersama-sama membangun tubuh Kristus atau membangun persekutuan dan tidak saling meninggikan diri satu terhadap yang lain seperti jemaat di Korintus yang saling meninggikan karunia-karunia rohani yang mereka miliki. Sesungguhnya tinggi hati dan mementingkan diri sendiri itu sangat bertolak belakang, itu sangat bertentangan dengan jiwa persekutuan. Dan tentunya juga saudara-saudara hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu setiap orang Kristen hendaklah sehati dalam menghidupi persekutuan yang konkret itu. Tidak hanya sekedar mengatakan sama-sama orang Kristen, sama-sama iman percayanya, tetapi dalam tindakan yang nyata mereka tidak memperlihatkan iman yang sama. Tapi sebaliknya setiap orang Kristen itu haruslah menghidupi persekutuan yang konkret, memperhatikan satu dengan yang lain, dan senantiasa berbuat yang terbaik bagi saudara-saudaranya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bahwa orang Kristen itu harus bertekun dan sehati dalam beribadah dan juga dalam berdoa. Beribadah dan berdoa adalah bagian yang sangat penting dalam pertumbuhan iman Kristen. Beribadah dan berdoa dalam firman Tuhan ini bukanlah ibadah dan doa pribadi, melainkan berkumpulnya sesama orang percaya
sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mengagungkan Tuhan, sama-sama memuliakan Tuhan, dan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Setiap orang percaya haruslah menyatukan hati dan pikiran mereka dan bersama-sama dalam melayani Tuhan dan bersama-sama dalam melayani sesama. Inilah arti persekutuan yang sesungguhnya. Inilah arti persekutuan yang meliputi dimensi manusiawi dan sekaligus meliputi dimensi surgawi. Oleh karena itu, saudara-saudara, bertekun dan sehati belajar firman Tuhan, bertekun dan sehati dalam menghidupi persekutuan yang konkret, bertekun dan sehati dalam beribadah dan berdoa. Itu adalah ciri-ciri dari orang percaya. Itu adalah ciri-ciri dari seorang Kristen. Orang Kristen yang tidak memindahkan hal itu sangat diragukan keberimanannya. Tetapi orang Kristen yang memindahkan belajar firman Tuhan dengan tekun, menghidupi persekutuan secara konkret, dan juga beribadah dan berdoa, maka orang Kristen yang demikian memperlihatkan keberimanannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Marilah kita menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Marilah kita menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh memperlihatkan keberimanan kita dan kepercayaan kita bahwa kita adalah sungguh-sungguh daripada murid-murid Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Ajari kami semuanya untuk kami boleh tekun belajar dan belajar firman Tuhan. Ajari kami untuk menghidupi persekutuan yang konkret. Ajari kami juga untuk beribadah bersama dan juga berdoa bersama. Mempersatukan hati kami sebagai anak-anak Tuhan dalam memuji, memuliakan, mengagungkan dan melayani Tuhan. Sehingga dengan demikian kami memperlihatkan bahwa sungguh Engkau hidup di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan berterima kasih. Amin.